Assalamualaikum. Kita lanjutkan ya teman-teman. Sekarang yang sheet durasi ini ya. Kok sheet durasi? Kolom durasi ya. Kita kasih apa kategorinya ya, 3A, 3B. Sama sih sebenarnya rumusnya. Jadi kalau kita tarik ke sini, bisa nggak? Kok nggak bisa? Oh iya ya, kita coba lagi aja ya. Kalau ya, if durasi mana durasi ini ya, yang J6 sama dengan J4 ya, maka dia adalah golongan 3A. Nah, kayak gini. Misalnya nih ya, kita kasih copy, kemudian paste value. Nah, bener ya 3A ya. Terus yang ini 4-nya kita tetap nanti biar dia bisa bergeser. B paste. 3A berarti ini 3B. Nah, ini kemudian yang terkait dengan dosis ya, dosis interval rute waktu itu sama-sama dengan, sebenarnya kita copy dari sini juga bisa sih teman-teman. Kita copy, kemudian L-nya enggak L4 tapi L5 ya, di situ kemudian kategorinya 2A. 2A. Nah, seperti ini kita coba ya, simulasi supaya kita tahu rumus kita berfungsi atau tidak. Nah, 2A ini berarti 2B, kemudian yang ini berarti 2C, dan yang ini 2D. Nah, kemudian kita akan gabungkan ya, gabungkan antara si datanya ini dengan yang di sebelahnya. Artinya kalau dia false itu berarti dia adalah penggabungan ini semua. Nah, caranya begini teman-teman. Ini kita gabungkan dulu, kita bikin himpunan ya. Seperti biasa, kita akan bikin himpunan dari yang keamanan ini. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Jangan lupa dikasih himpunan. Nah, seperti ini. Kemudian kita sebaiknya daripada kita himpun, gimana kalau kita langsung pakai text join ya. Text join sama dengan text join ya. Kemudian kita separasinya pakai koma misalkan begini. Kemudian kalau kosong dibeginikan. Kemudian nah teksnya teman-teman. Nah, teksnya ini. Teksnya ini kita gini dulu. Kita ambil teksnya, copy, kemudian paste di sini. Kemudian kita ini 4A ya sudah, kemudian yang 4B kita copy. Kemudian kita paste di sini. Atau bisa juga pakai rumus yang tadi teman-teman, kita coba ya. Ini kita pakai rumus yang text join, kemudian sekarang kita pakai rumus yang apa namanya, menggabungkan ya, himpunan. Saya akan coba pakai himpunan di sini, copy, kemudian paste, dihimpun. Jangan lupa pakai kurung kurawal depan dan belakang. Kemudian yang 4C kita himpun juga di sini. Kemudian yang 4D ini memang sengaja kita isi semua ya, supaya kita bisa menguji apakah rumus yang kita tulis itu berfungsi atau tidak. Kemudian kita kok error di sini. Oh, sama dengannya katut. Nah, 3A, kemudian 3B, kemudian 2A, kemudian 2B,
kemudian 2C, di sini, dan 2D. Terakhir 2D ya. Kok 2D? Tidak ada 2D teman-teman. Kok ada 2D? Kita ganti golongan 1. Nah, kayak gini. Ini ya, rutenya golongan 1. Nah, 4A, B, C, D, 3A, B, 2A, B, C, dan golongan 1. Kalau di sini, maka misalkan kita himpun, di sini copy, kemudian kita masukkan himpunannya, paste. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita hapus, kita coba apakah berfungsi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, maka kalau misalnya di sini, kalau misalnya klausulnya salah, kita akan tuliskan ini, text join, copy, kemudian di yang XXS ini kita ubah. Nah, dia tetap 5 karena kan dia salah ya, dia benar gitu. Nah, seperti ini. Gitu. Misalnya kita ini ya, ini misalnya kita anggap ya waktu tepat. Nah, maka dia golongan satunya nggak ada, gitu ya. Ini nggak ada, ini sudah masuk kriteria ya text join. Tapi di sini masih golongan 5 ya, karena memang dia tadinya golongan 5 ya, tidak gitu. Misalnya tadi kita hapus ini ya, data lengkap, katakanlah ini ya antibiotik diindikasikan ya, maka di sini dia masuk golongan ini. Ini saya hapus dulu. Nah, dia masuk golongan 4A, 4B. Gitu, tapi kita pingin kalau nggak ada angkanya ya ini hilang aja ya, maka kita ambil di depannya. Kalau yang di sini itu ada isinya, maka diisi itu. Apabila tidak ada, maka kosongkan saja. Nah, gini teman-teman, ini copy, paste. Nah, sekarang di copy, di paste. Oke, nah ini kita sudah punya kategori ini. Nah, maka ini kita pindahkan sebentar, ini saya hapus dulu aja yang sampai bawahnya, jadi tinggal yang atas ini karena mau kita copy untuk di kolom R ya. Saya copy, kemudian saya paste di kolom R sini, kemudian yang ini saya copy, saya paste di sini. Kita lihat di data 1. Nah, dia sudah muncul ya. Oke, save reaction, tapi save fixingnya kan belum diuji ya. Maka kita sebenarnya nggak pakai XLOOKUP, tapi mungkin kita akan pakai filter aja ya, filter supaya nanti antibiotiknya itu juga ke filter gitu ya. Oke, jadi nanti yang ditulisnya itu kita coba sama dengan filter kurung buka, range-nya di mana yang kita masukkan ya, di kesimpulan ya, di kesimpulan. Kemudian kondisinya adalah yang kolom ini sama dengan nomor, kemudian antibiotiknya ya sama dengan yang di sini gitu ya. Oke, kemudian kita kurung tutup. Filter has mismatch. Oh, range-nya itu sama dengan CK. Oh ya, karena ini jangan seperti ini, tapi ini adalah 2 M2 dan ini K-nya K2. Oke, di sini filter rekap R. Nah,
ketika B sama dengan M2 di sini, kemudian yang C-nya sama dengan nama obatnya di sini ya, K2. Oke. Nah, ini kan tidak ada, berarti ini kita if error kurung buka, kemudian kita kosongkan saja kalau error. Kemudian kita akan copy ke bawah sana, tapi misalkan ini pakai yang M2 sampai M dan K2 sampai K, bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa ya, kita copy sendiri-sendiri. Copy, kemudian di paste. Kita cari, nah ini data yang nomor 2. Data nomor 2 untuk save fixim sudah diuji, kemudian yang data nomor yang sudah diuji tanggal nomor 51 ya. Kita ke data nomor 51. Nah, ini 51 masuk kategori 0 untuk yang save reaction. Gitu. Nah, sekarang kita pingin supaya ketika dia sudah direkap, dia warnanya yang di nomor ini berubah gitu. Maka bisa kita pakai conditional formatting ya. Kita berlakukan dari M2 sampai M ke bawah. Kemudian di sini kita pakai rumus custom formulanya, dimana sama dengan yang di X ya. Hehe, keliru. Yang di X ya, X2 sampai X itu jadi ada isinya seperti ini. Kita kasih warna hijau misalkan, terus kita coba apakah berfungsi. Nah, ini jadi kalau sudah kita uji maka dia berwarna hijau gitu. Kalau misalnya nomor 2 save reaction kita uji juga, misalnya di data yang nomor 2 ya, kita klik lagi data yang nomor 2 itu rekam medisnya, ini kita copy kemudian kita paste ke sini ya. Saya naikkan supaya kelihatan, kemudian tanggal 1, kemudian yang save reaction misalkan yang kita uji save reaction, kemudian ini misalnya ya tidak, ini misalnya spektrumnya adalah ya gitu ya. Kemudian di sini interval rute misalnya tidak tepat gitu, kemudian kita kasih komennya, keterangannya tidak ada keterangan, rute seharusnya oral misalkan gitu ya, kita kasih tanda itu, kemudian kita copy paste value. Nah, dia masuk ke kategori 4D. Maka di sini kategorinya 4D. Ini bisa juga kita short teman-teman. Jadi nanti dia ya memang ada datanya di sini, dia masuknya di awal. Jadi text joinnya di sini. Ya, ini kita setelah kita himpun kemudian kita sort di sini. Kita sort, kemudian nah ini kita kasih kurung lagi. Nah, kayak gini. Ini mungkin kita sortnya tapi terbalik ya. Jadi misalnya di sini kita sort false. Gini, kemudian kita copy paste. Nah, cuman berarti kita kopinya gini, range, kemudian if ini ya. Nah, di sini shortnya di situ, if range, kemudian 1
Sebentar ini. Nah, ini kan shortnya di sini ya. Berarti short ini kemudian saya akan bilang is ascending, berarti false. Range short column. Short column-nya berarti 1 dan dia kayak gini. Nah, ini teman-teman. Jadi biar nanti dia, nah ini yang di depan ya, posisinya di depan. Begitu kira-kira. Ini saya copy, kemudian saya paste ke bawah. Nah, ini sudah masuk kategorinya. Kita akan cek lagi misalnya di data nomor 2 ini. Nah, dia sudah golongannya masuk ya, 4D, 42C gitu ya. Nah, nanti kalau mau diolah tinggal dihilangin aja di split yang tanda komanya ya. Jadi nanti biar tinggal angkanya aja. Itu teman-teman, nanti kita lanjutkan dengan merekap hasilnya. Wassalamualaikum.